Selamat malam. Ini tadi Mas Sri sama Mas Dian izin untuk tidak hadir pada hari ini. Dan Mbak Mariam katanya datangnya agak telat, jadi saya akan open kelas ini. Saya akan melakukan single teaching. Nanti teman-teman bisa menyesuaikan dengan play recordnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2016 ya, kita akan belajar tentang ilmu pengetahuan sosial pada bab 3, kenampakan alam dan keadaan sosial sosial benua-benua di dunia. Sebentar. Saya sebelum akan mengenalkan ya seperti apa kenampakan dunia, saya ingin mengupload sebuah gambar. Saya ingin mengupload globe. Kita tunggu uploadan globe dulu. Sambil saya menunggu uploadan globe ya. Sebentar ya. Dari sini nanti kita akan lihat seperti apa. Nah, ini saya akan perbesar gambar globenya. Ini gambarnya hitam putih ya, tidak berwarna. Jadi dari sini ya, kita bisa lihat dari gambar globe ini, kita akan menemukan lautan nih ya, dan juga daratan yang berupa pulau-pulau ya. Nah, daratan-daratan ini yang membentuk suatu benua. Daratan-daratan ini dan lautan inilah yang disebut dengan samudra. Benua kita nyari ini. Nah, ini tampilan bumi ini ya. Sebagai contoh, ini adalah sebuah benua. Jadi dia dikelilingi samudra ya. Saya akan mengajak teman-teman nih. Itu tadi secara globenya. Nah, ini ada gambar. Nah, secara jelasnya ini ada peta. Tadi globe dan ini adalah peta. Di sini peta dunia ya. Nah, jadi ini adalah daratan. Ada daratan Amerika, Afrika, Eropa, Asia, Australia. Ini adalah daratan. Dan yang ini adalah lautan. Nah, lautan ini adalah samudra. Jadi kenampakan dunia ini, di dunia itu ada laut, ada daratan dan juga ada lautan. Nah, karena laut dan daratan tadi, ada samudra dan juga ada benua. Apa sih benua itu? Kita akan bahas di sini. Nah, benua adalah daratan yang sangat luas, sehingga bagian tengah daratan tidak terpengaruhi oleh angin laut. Jadi benua ini merupakan daratan yang sangat luas ya. Jadi benua adalah daratan yang sangat luas. Bentar. Bukan ya. Saya lanjutkan. Nah, di dunia itu ada 5 benua. Antara lain, kita bisa lihat di tabel. Saya perbesar. Di dunia itu ada 5 benua. Antara lain ada benua Asia, benua Amerika, benua Afrika, Eropa, dan benua Australia. Nah, dari kelima benua itu, benua yang paling luas adalah benua Asia. Ya, benua paling luas di dunia adalah benua Asia dengan luasnya 43.608.000 km persegi. Nah, luas kedua ditempati oleh benua Amerika
dengan luasnya 42.960.000 kilometer persegi. Terluas ketiga adalah benua Afrika dengan luasnya 30.355.000 kilometer persegi. Yang keempat adalah benua Eropa dengan luasnya 10.900.000 kilometer persegi. Dan terakhir benua Australia, benua paling kecil dan merupakan pulau terbesar di dunia. Jadi sekali lagi, benua Australia adalah benua terkecil di dunia dengan luasnya 7.686.848 km persegi, dan dia merupakan sebuah pulau yang terbesar di dunia. Ya, jadi kalau ada pertanyaan benua apa yang merupakan pulau terbesar di dunia, adalah benua Australia. Oke. Nah, selain daratan yang berupa benua, bumi kita ini juga berupa lautan yang disebut dengan samudra. Jadi samudra adalah juga bisa disebut dengan lautan. Ya, lautan yang sangat berat. Di sini disebutkan wilayah yang sangat luas di permukaan bumi yang digenangi oleh air asin. Itu yang disebut dengan samudra. Oke. Nah, di dunia ada 4 samudra. Saya turunkan sedikit biar kelihatan. Ada 4 samudra. Nah, yang terbesar adalah Samudra Pasifik, paling luas dengan luasnya 165.300.000 km persegi. Kedalaman rata-ratanya 4.250 meter. Yang paling dalam itu berada di Palung Marina. Ya. Sementara samudra terluas kedua adalah Samudra Atlantik dengan luasnya 82.200.000 dengan dalaman rata-rata juga sama 4.250 meter, dengan kedalaman paling dalamnya itu adalah 87.380 meter itu ya. Itu. Nah, berada di daerah dekat Puerto Rico, Amerika ya. Nah, samudra yang ketiga itu adalah Samudra Hindia dengan luas 75.500.000 dengan kedalaman rata-rata 4.000 meter, dengan paling dalam kedalamannya adalah 8.047 meter di Palung Diamantina. Dan samudra yang keempat yang paling kecil ya, paling sempit itu adalah Samudra Arktik dengan luasnya 14.055.930 dengan kedalaman rata-rata 1.500 meter, dengan titik paling dalam itu berada pada kedalaman 5.499 meter. Nah, jadi dunia kita itu terdiri dari daratan dan lautan. Tadi ya saya ulas sebentar. Benua paling luas tadi adalah benua Asia, yang kedua Amerika, ketiga Afrika, terus Eropa dan Australia. Untuk samudranya yang paling luas adalah Samudra Pasifik, kedua Atlantik, ketiga Hindia, dan keempat Arktik. Nah, selanjutnya kita akan membahas ciri-ciri utama negara-negara besar di setiap benua.
Nah, ciri-ciri utamanya ini tentu saja menunjukkan keadaan alamnya negara-negara tersebut. Nah, ini ada beberapa negara yang akan kita bahas ciri-ciri utamanya, negara besarnya di setiap benua. Yang pertama, ciri-ciri khasnya itu berupa bangunan terkenal, kegiatan industri, hasil utamanya, dan lain sebagainya. Nah, untuk benua Asia kita akan membahas negara India dan Cina. Kalau benua Amerika itu kita akan membahas negara Amerika Serikat. Sementara Afrika ada negara Mesir dan juga Afrika Selatan, dan Eropa ada Perancis dan Jerman. Oke, kita akan menuju ke negara yang pertama, yaitu negara India. Negara India itu terletak di benua Asia, tepatnya di kawasan Asia Selatan. Ya. Negara India mendapat julukan sebagai anak benua. Nah, India juga termasuk negara terpadat nomor 2 di dunia setelah Republik Rakyat Cina. Jadi penduduknya di India itu mendapat peringkat kedua terpadat di dunia setelah RRC. Jadi nomor 1 negara dengan penduduk terpadat nomor 1 di dunia adalah Cina, ya. Pada tahun 2003 tercatat jumlah penduduk di India itu mencapai 1.068.990.145 jiwa. Nah, di India ini terkenal dengan puncak gunungnya yang terdapat di pegunungan Himalaya, ya, yang disebut dengan Mount Everest dengan tingginya 8.848 meter, dan Mount Everest ini merupakan puncak tertinggi di dunia, ya, berada di pegunungan Himalaya, India. Oke. Selain Mount Everest-nya yang merupakan puncak tertinggi di dunia, India juga mempunyai bangunan yang terkenal, yaitu Taj Mahal di kota Agra. Ya, Taj Mahal ini dibangun oleh seorang raja dan diperuntukkan untuk istrinya, ya. Kemarin saya buka. Nah, jadi ya, saya ulangi. Selain puncak tertingginya di pegunungan Himalaya, yaitu Mount Everest, nama puncak tertinggi di dunia. Nah, ada bangunan yang terkenal juga, yaitu Taj Mahal. Nah, Taj Mahal ini berada di kota Agra, dibangun oleh Shah Jahan. Saya tulis ya, Shah Jahan, saya ketik. Oke, Shah Jahan. Nah, Shah Jahan ini membangun Taj Mahal itu sebagai makam istrinya, ya, sebagai makam istrinya yang bernama Mumtaz Mahal. Sebagai bentuk rasa cintanya Shah Jahan kepada istrinya bernama Mumtaz Mahal, maka dia membangun bangunan Taj Mahal, ya. Nah, negara besar kedua di benua, terutama di benua Asia, itu adalah RRC atau Cina. Kalau India tadi berada di kawasan Asia Selatan, RRC ini berada di kawasan Asia Timur, ya. Nah, tadi sudah saya sebutkan bahwa India merupakan negara yang berpenduduk terpadat nomor 1 di dunia. Pada tahun 2003,
Jumlah penduduknya itu mencapai 1.273.111.290 jiwa. Ya. Nah, di Cina itu terkenal dengan bangunannya tembok raksasa, ya. Sering disebut dengan The Great Wall, dengan panjangnya mencapai 6.400 km. Nah, The Great Wall ini merupakan salah satu keajaiban dunia yang terkenal, ya. Nah, selain dengan The Great Wall-nya, RRC atau Cina ini juga terkenal sebagai negara tirai bambu, ya. Nah, di Cina juga sangat maju industrinya, ya. Selain Cina, industri maju di Asia itu ada Jepang dan juga Korea. Cina juga disebut juga negara panda, ya. Kalau ada menyebut negara panda, itu adalah yang dimaksud negara Cina. Selanjutnya kita akan menuju negara besar yang berada di benua Afrika, yaitu Arab Saudi. Nah, Arab Saudi ini terkenal sebagai negara petrodolar. Kenapa disebut negara petrodolar? Karena Arab Saudi merupakan negara penghasil dan pengekspor minyak terbesar di dunia. Jadi hampir 98% total ekspor minyak di dunia itu berasal dari Arab Saudi. Nah, selain terkenal dengan petrodolarnya karena dia penghasil dan pengekspor minyak bumi terbesar di dunia. Nah, negara ini juga merupakan pusat agama Islam, ya. Nah, di situ terdapat bangunan yang sangat terkenal sekali bagi umat Islam, yaitu Ka'bah, ya, yang dikunjungi oleh seluruh umat Muslim di dunia pada saat waktu ibadah haji. Nah, negara selanjutnya adalah negara Amerika Serikat. Amerika Serikat ini berada di benua Amerika. Dia terkenal dengan negara Paman Sam. Selain Paman Sam, Amerika Serikat juga mendapat julukan sebagai negara superpower. Tulis ya, superpower atau negara adikuasa. Nah, Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang penduduknya terpadat nomor 3 setelah Cina dan India. Jadi dia menempati peringkat nomor 3 untuk penduduk terpadat di dunia. Nomor 1 Cina. Ini lost connection, saya tunggu sebentar ya. Oke, ini sudah balik. Nah, saya lanjutkan. Jadi negara terpadat di dunia nomor 1 adalah Cina, kedua India, dan ketiga adalah Amerika Serikat. Nah, sampai tahun 2006 di data penduduk Amerika Serikat itu ada 780.528.881 jiwa. Nah, tadi saya sudah sebutkan Amerika Serikat itu juga sebagai negara superpower atau negara adikuasa adidaya. Kenapa? Karena dia memiliki tingkat ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat maju, ya. Jadi di Amerika Serikat ini terdapat berbagai macam jenis industri. Selain itu, Amerika Serikat juga termasuk negara yang mengekspor pesawat terbang di dunia. Nah, di Amerika Serikat itu terdapat patung yang sangat terkenal, yaitu patung Liberty, ya. Patung Liberty ini
sebagai istilahnya bangunan yang terkenal di Amerika Serikat ya. Nah, selain bangunannya yang terkenal dengan patung Liberty-nya itu, di Amerika Serikat juga ada air terjun Niagara. Ini juga merupakan salah satu air terjun yang terkenal sebagai tempat pariwisata terpenting di Amerika Serikat ya. Ini berada kalau nggak salah di negara Brazil ya, di negara Brazil. Nah, oke. Kita akan menuju ke negara selanjutnya. Salah satu negara besar di dunia ini adalah Mesir. Mesir itu termasuk benua Afrika. Nah, di Mesir ini terkenal dengan peninggalan-peninggalan masa lalunya pada masa kejayaan Mesir kuno. Antara lain adalah adanya ditemukan Sphinx. Sphinx itu merupakan patung singa berkepala manusia dan juga ditemukannya bangunan kuno Mesir yaitu piramida. Nah, di daerah Giza. Nah, di Mesir itu ada sebuah sungai yang merupakan sungai terpanjang di dunia, itu adalah Sungai Nil ya. Sungai Nil. Nah, Sungai Nil ini merupakan sumber penghidupan rakyat Mesir karena kondisi alamnya, keadaan alam, kenampakan alam di Mesir itu adalah daerah tandus, kering, dan merupakan padang pasir. Jadi sangat sulit menemukan daerah subur di sana ya. Tetapi daerah yang dekat dengan daerah yang dekat dengan Sungai Nil itu merupakan daerah yang subur karena dia cukup sumber air untuk kehidupan dan juga pengairan pertanian di sana. Selain sungai terpanjang di dunianya yaitu Sungai Nil, juga terdapat terusan Suez. Terusan Suez ini menghubungkan Laut Tengah dan juga Laut Merah. Jadi di situ merupakan pintu utama keluar masuknya daerah Mesir ya, di daerah Mesir itu. Jadi di sana banyak sekali pusat-pusat perdagangan. Jadi karena dia merupakan pintu utama akses menuju Mesir. Nah, yang selanjutnya selain dengan bangunan kunonya yaitu ada Sphinx dan piramida, juga sungai terpanjang di dunia Sungai Nil dan terusan Sueznya di Mesir, di ibu kota Mesir terutamanya di Kairo, itu terdapat sebuah universitas yang sangat terkenal sebagai pusat pendidikan agama Islam terbesar di dunia yaitu Universitas Al-Azhar ya. Oke, negara yang selanjutnya adalah Afrika Selatan. Negara Afrika Selatan ini terletak di wilayah paling selatan benua Afrika. Mayoritas penduduk di negara Afrika Selatan adalah berkulit hitam. Nah, Afrika Selatan adalah negara di benua Afrika yang pertama kali diduduki oleh orang Eropa. Ya. Karena itu di Afrika Selatan itu diberlakukan politik apartheid. Politik apartheid ini adalah sebuah politik yang membedakan orang berdasarkan warna kulitnya, di mana orang berwarna kulit hitam tidak boleh bercampur dengan orang yang berkulit putih ya. Nah, ketika politik apartheid ini masih berlaku, banyak sekali ditemukan di tempat-tempat umum, di fasilitas umum seperti di gedung film, terminal, stasiun gitu ya. Itu ada tulisan only white dan only black. Nah, itu adalah penerapan dari politik apartheid. Tetapi sekarang politik apartheid itu sudah dihapuskan tahun 2003 ya, dengan presidennya
itu uh, dia menghapuskan politik apartheid ya. Nah, Afrika juga itu terkenal dengan kaya akan tambangnya, dan dia merupakan penghasil emas dan intan terbesar di dunia. Jadi kan sering kita dengar ya, permata diamond terkenal itu berasal dari Afrika, itu diamond terbaik di dunia ya. Nah, negara yang ke 675 adalah negara Perancis yang berada di kawasan Eropa Barat, benua Eropa. Perancis ini merupakan ibu kota dari negara Paris. Maaf, kebalik. Perancis ini beribu kota di Paris, di kota Paris ya. Nah, kota Paris ini terkenal dengan kota mode atau fashionnya ya. Nah, jumlah petani Perancis itu relatif kecil dan dia terkenal dengan hasil anggurnya ya. Perancis termasuk salah satu negara industri maju di Eropa dan termasuk salah satu anggota dari G7. G7 itu adalah sebuah organisasi untuk negara-negara industri maju. Anggotanya itu ada Amerika Serikat, Kanada, Italia, Inggris, Jerman, dan Jepang. Dan Perancis itu termasuk salah satunya ya. Di Perancis itu terkenal dengan bangunannya, yaitu sebuah menara, yaitu Menara Eiffel. Oke, kita menuju negara selanjutnya adalah negara Jerman. Nah, Jerman ini merupakan negara industri termaju di Eropa. Di Jerman itu banyak ini ya, hasil industrinya berupa mobil-mobil mewah, antara lain dengan merek Mercedes-Benz, BMW, dan Opel. Sementara dari pertaniannya, Jerman itu memenuhi 1/4 kebutuhan gandum negara-negara Eropa. Jadi 1/4 kebutuhan gandum yang dibutuhkan di negara Eropa itu disuplai oleh negara Jerman. Itu adalah beberapa negara dan ciri-cirinya. Ya, negara besar ya di benua, ada dari benua Asia tadi ada RRC, Cina, dan juga India. Dari Afrika ada Arab Saudi, Mesir, Mesir, dan Afrika Selatan. Untuk Amerika, dari benua Amerika ada Amerika Serikat, dan untuk benua Eropa ada Perancis dan juga Jerman. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kenampakan alam dan kenampakan buatan di dunia. Kenampakan alam ini adalah bentuk alami yang terbentuk secara alamiah yang ada di dunia. Jadi bukan karena dibentuk manusia. Contohnya sungai dengan bendungan. Kalau sungai itu adalah kenampakan alami, jadi dia alami karena kejadian alam. Kalau bendungan itu adalah buatan manusia. Nah, yang pertama kita akan melihat kenampakan alam. Jadi kenampakan yang alamiah, memang disuguhkan oleh keadaan alamnya ya. Nah, apa sih ciri utama dari kenampakan alam dunia? Ciri utamanya adalah tidak terdapat di tempat lain dan memiliki keistimewaan. Jadi hanya ada di satu tempat itu saja. Nah, kenampakan ini bisa berupa apa? Sesuatu yang terluas, terpanjang, tertinggi, terdalam, dan sebagainya.
Nah, sekarang kita akan melihat kenampakan alam benua Asia. Kenampakan alam benua Asia. Oke. Nah, untuk gunungnya ya di benua Asia, di Asia itu terdapat banyak busur pegunungan yang tersebar dari puncak Pamir di Asia Tengah memanjang sampai ke Cina di sebelah timur dan Turki di sebelah barat. Jadi Turki ini termasuk Eropa, tapi dia berbatasan dengan Asia ya. Nah, di antara rangkaian pegunungan tersebut terdapat pegunungan Himalaya. Tadi ya, pegunungan Himalaya dengan puncak tertinggi di dunia, Mount Everest. Dia berada di negara India, tepatnya di kota Nepal dengan tinggi 8.848 meter. Sekali lagi, puncak tertinggi di dunia adalah Mount Everest, terdapat di Nepal, India, di deretan pegunungan Himalaya. Nah, rangkaian gunung yang lainnya selain Mount Everest yang terkenal itu adalah Hindu Kush, Altai, Tian Shan, Karakorum, dan Atinta. Oke, saya lanjutkan. Ini saya balik lagi ke tentang benua Asia ya. Nah, sebagai tambahan, di benua Asia ini tadi kan kita lihat di sebelah timur, di sebelah barat itu ada pegunungan yang berbatasan dengan Turki. Itu karena letak benua Asia itu menyatu dengan benua Eropa atau sering disebut dengan Eurasia ya. Oke, saya lanjutkan untuk kenampakan alam di benua Asia di bagian sungainya ya. Sungai-sungai besar di benua Asia antara lain Sungai Indus dan Sungai Gangga itu berada di India. Terus Sungai Brahmaputra itu di Pakistan dan India. Sungai Mekong di Burma, Sungai Yangtze dan Sungai Kuning atau sering disebut dengan Huanghe itu di Cina. Nah, sungai-sungai yang lainnya itu ada Sungai Ob itu berada di Siberia. Sungai Yenisei itu di Siberia. Amung Heilong itu di Cina, Siberia. Lena di Siberia. Sungai Mekong itu dari Cina ke Laos ya, Sungai Mekong. Tadi Brahmapura ada di India ya, tadi sudah. Nah, Eufrat itu ada di Irak, Gangga di India, Irrawaddy ada di Myanmar, dan Tigris ada di Irak. Itu beberapa sungai yang berada di wilayah Asia. Oke, untuk kenampakan gurunnya di benua Asia itu terdapat banyak sekali gurun pasir yang sangat luas ya. Antara lain ada Gurun Thar itu ada di India dan Pakistan. Gurun Taklamakan ada di Cina. Gurun Surya dan Surya itu ada di Suriah, dan Rub Al-Khali itu ada di Arab. Ini saya ketik ya sendiri, Suriah itu ada di Suriah, Rub Al-Khali itu ada di Arab ya. Gurun Gobi itu ada di Cina sampai ke Mongolia ya. Selain itu ada Gurun
Karakum, saya ketik, tambahkan di sini. Karakum itu ada di Turkmenistan. Karakum ada di Turkmenistan. Oke. Selain itu ada Gurun Kizilkum. Itu berada di Kazakhstan. Oke. Nah, terus ada Gurun Dasht-e-Lut. Itu ada di Iran. Ada juga Gurun An-Najud, berada di Arab. Oke, ini adalah gurun-gurun di benua Asia. Nah, sebagai tambahan, Gurun Karakum di Turkmenistan itu juga disebut sebagai gurun pasir hitam atau black sand. Ya, Karakum ini juga disebut gurun pasir hitam. Nggak bisa saya ketik ya, gurun pasir hitam atau disebut dengan black sand. Nah, kalau gurun Kizil saya tulis di sini, itu disebut sebagai gurun pasir merah. Ya, jadi gurun pasir merah atau disebut dengan red sand. Oke, saya ulangi. Gurun Karakum di Turkmenistan itu juga disebut sebagai gurun pasir hitam atau black sand. Kalau Kizilkum di Kazakhstan itu disebut juga dengan gurun pasir merah atau red sand. Nah, untuk kenampakan alam danaunya, ya, di sini ada Danau Aral, itu berada di Kazakhstan dan Uzbekistan. Danau Urmia itu ada di Iran. Danau Kaspia ada di Han, Rusia, Kazakhstan. Kalau Laut Mati itu berada di Israel, Yordania. Nah, selain itu ada juga saya tambahkan di sini ada Danau Baikal. Itu berada di Siberia. Nah, selain Baikal itu ada Tonle Sap. Itu berada di Kamboja. Oke, ini adalah danau-danau yang berada di benua Asia. Sebagai informasi tambahan, Danau Laut Mati memiliki kadar garam yang sangat tinggi sehingga tumbuhan dan ikan tidak bisa hidup di sana. Makanya dia juga disebut dengan danau garam ya, karena kadar garamnya sangat tinggi. Jadi makanya dia disebut juga dengan Laut Mati karena kadar garamnya yang terlalu tinggi, jadi tanaman dan
maksudnya tumbuhan dan juga ikan tidak dapat hidup di laut mati. Oke, itu tadi kenampakan alam yang berada di benua Asia. Ada dari gunung, ada puncak tertingginya adalah puncak Mount Everest yang berada di Gunung Himalaya dengan tingginya 8.848 meter, berada di Nepal, India. Ya. Nah, untuk kenampakan sungainya ada Sungai Mekong, Sungai Yangtze, dan lain sebagainya. Untuk gurun ada Gurun Thor, Surya, Gobi, dan tadi Gurun Karakum itu disebut juga dengan Gurun Pasir Hitam atau Black Sand, dan Kizilkum disebut juga dengan Gurun Pasir Merah atau Red Sand. Nah, untuk danaunya ini ada Danau Aral, Urmia, Danau Kaspia, Baikal, Tonle, dan juga Laut Mati. Untuk Laut Mati, dia memiliki kadar garam yang sangat tinggi. Jadi di sana tidak ada tumbuhan dan ikan yang bisa hidup. Ya. Itu adalah kenampakan alam di benua Asia. Oke, saya lanjutkan. Nah, selain kenampakan alam, ini kenampakan alam, kita bahas kenampakan alam dulu. Ini adalah kenampakan alam di benua Amerika, ya. Oke, kenampakan alam di benua Amerika. Oke, sebentar. Oke, saya akan coba cek ini, tinggal 15 menit, tetapi teman-teman ini gak ada yang ini ya, belum ada yang mungkin. Oke, saya lanjutkan ya. Untuk kenampakan alam di benua Amerika, ngeheng. Nah, untuk sungainya, ya, untuk sungai-sungainya di benua Amerika itu ada Sungai Missouri, Mississippi, dan Ohio, itu berada di Amerika Utara. Nah, selain itu ada Sungai Lempa, Chandres, dan Montoga, itu di Amerika Tengah. Sungai Amazon yang merupakan sungai terbesar di dunia. Tadi ya saya ulangi, untuk sungai terpanjang di dunia adalah Sungai Nil, tetapi kalau sungai terbesar di dunia adalah Sungai Amazon, yang merupakan sungai terbesar di dunia. Selain itu ada Sungai Rio de la Plata dan Orinoco, itu juga sama berada di Amerika Selatan. Itu adalah kenampakan sungai untuk benua Amerika. Nah, sekarang untuk pegunungannya. Yang pertama itu di bagian Amerika Utara, itu ada pegunungan Appalachia, Rocky, Inuitia, Cordillera Barat, dan Sierra Barat dan Timur. Nah, sementara di bagian selatan itu ada pegunungan Andes. Nah, pegunungan Andes ini merupakan pegunungan terpanjang di dunia, ya. Saya ketik di bawahnya, pegunungan Andes adalah pegunungan terpanjang di dunia. Oke.
Nah, untuk gunung-gunung tertingginya di benua dia, maaf saya ulangi. Pegunungan Andes ini terletak di Amerika Selatan. Nah, untuk gunung tertingginya antara lain ada Gunung McKinley, itu tingginya 6.994 meter. Dia berada di Amerika Utara. Terus ada Gunung Aconcagua, tingginya mencapai 6.960 meter di Amerika Selatan, dan Gunung Tajumulco dengan tingginya 4.211 meter di Amerika Tengah. Tadi ada pegunungan Appalachia, Rocky, Inusia, Cordillera Barat, Sierra Barat dan Timur di Amerika Utara, dan di Amerika Selatan ada pegunungan Andes yang merupakan pegunungan terpanjang di dunia. Sementara gunung tertingginya itu ada 3, Gunung McKinley di Amerika Utara, Gunung Aconcagua di Amerika Selatan, dan Tajumulco di Amerika Tengah. Nah, untuk danaunya ada beberapa danau besar di Amerika. Antara lain adalah Danau Budak Besar atau Danau Slave Besar. Terus ada Danau Beruang Besar atau Danau Bear Besar, dan Great Lakes. Great Lakes ini ada 5 danau yang merupakan sumber air tawar terbesar di dunia, yang terutama buat benua Amerika ya. Nah, sedangkan untuk di Amerika Selatan itu hanya sedikit danaunya, yaitu Danau Maracaibo dan Danau Titicaca. Nah, untuk Great Lakes yang merupakan kelompok 5 danau besar yang dirangkai oleh terusan alami maupun buatan. Luasnya Great Lakes ini mencapai 248.100 km persegi dan merupakan pusat industri di kawasan tersebut ya. Nah, air di kelompok danau ini merupakan 20%-nya itu dari air tawar di dunia. Nah, lokasinya itu berada di Amerika Serikat dan Kanada. Nah, di kawasan ini juga terdapat Green Canyon, yaitu suatu lembah yang sangat curam akibat terkikis ya, yang sangat terkenal sebagai tempat pariwisata di Amerika. Green Canyon ya, panjangnya itu mencapai 446 km, lebarnya 29 km, dan kedalamannya 1,5 km. Nah, ini tadi adalah danau-danau di benua Amerika. Sekarang kenampakan alam untuk benua Afrika. Oke. Kondisi alam benua Afrika ya, itu beragam ya. Ada gurun pasirnya yang sangat kering, ada rimba belantara tropisnya, ada juga sabana. Sabana itu adalah daerah yang sangat luas ya, dan tanamannya itu yang dapat tumbuh di situ adalah tanaman berjenisnya semak-semak. Itu adalah sabana. Kalau savana itu adalah tanah yang sangat luas dan lapang, dan tanaman yang tumbuh di sana adalah rerumputan ya.
Selain itu, ada bukit terjal yang berpuncak salju abadi yang terkenal di benua Afrika. Nah, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama itu adalah gurunnya. Nah, gurun di benua Afrika yang sangat terkenal dan merupakan gurun yang sangat luas, di antaranya adalah Gurun Sahara, itu berada di Afrika Utara, yang merupakan gurun terluas di dunia. Gurun Sahara terluas di dunia. Nah, untuk sungainya juga ada sungai terpanjang di dunia, Sungai Nil. Panjangnya mencapai 6.690 km. Terdapat di negara Mesir. Nah, penduduk sekitar Sungai Nil menganggap bahwa di sungai itu ada dewa penyelamat. Dan Sungai Nil ini merupakan sumber air, makanan, dan transportasi utama bagi jutaan rakyat Afrika, khususnya untuk orang yang tinggal di Mesir. Nah, untuk danaunya di daerah Afrika ini sangat dalam-dalam dan luas ya. Antara lain ada Danau Tanganyika. Danau Tanganyika ini merupakan danau terdalam di dunia. Dan Danau Victoria yang merupakan danau terbesar di dunia. Ya. Oke. Nah, untuk gunungnya, gunung tertinggi di Afrika adalah Gunung Kilimanjaro. Tingginya 5.963 meter. Letaknya di kota Tanzania, Afrika Timur. Gunung ini adalah gunung yang sangat terkenal di dunia karena keistimewaan puncaknya yang selalu tertutup salju sepanjang tahun, meskipun dia berada di daerah dekat Khatulistiwa. Daerah yang dekat dengan garis Khatulistiwa itu biasanya beriklim tropis seperti halnya Indonesia, tetapi di Gunung Kilimanjaro ini saljunya tetap ada sepanjang tahun. Oke. Nah, itu adalah kenampakan alam yang berada di benua Afrika. Banyak sekali kenampakan alam yang ya. Yang pertama tadi ada Gurun Sahara, merupakan gurun terluas di dunia. Dan kedua ada sungai terpanjang di dunia, Sungai Nil, ya. Yang ketiga ada danau terdalam di dunia, yaitu Danau Tanganyika, dan juga danau terbesar di dunia, yaitu Danau Victoria. Dan juga dengan kenampakan gunung tertingginya di Afrika, itu adalah Gunung Kilimanjaro yang selalu terselimuti oleh salju walaupun dia berada di daerah dekat Khatulistiwa. Itulah teman-teman materi hari ini ya. Tadi kita sudah membahas tentang benua. Saya ulas sebentar. Benua itu merupakan dataran yang sangat luas, dan dengan benua yang paling luas itu adalah benua Asia. Dan selain benua ada samudra yang merupakan lautan yang sangat luas. Dengan samudra terluas itu adalah Samudra Pasifik. Ya. Dan kenampakan alam yang sudah kita bahas tadi ada di benua Asia. Itu untuk pegunungannya itu ada puncak gunung tertinggi di dunia, Mount Everest, ada di pegunungan Himalaya, tepatnya di kota Nepal, India. Ya. Selain itu ada sungainya di beberapa negara. Ada di India ada Sungai Indus dan Sungai Gangga, Brahmaputra di Pakistan, Sungai Mekong di Burma, Sungai Yangtze dan Sungai Huanghe di Cina. Dan gurunnya tadi ya ada beberapa. Nah, untuk saya langsung untuk di Amerika itu ada penampakan sungainya, ada Missouri, Mississippi, Ohio, Lempa, dan sungai terbesar di dunia yaitu Sungai Amazon.
Dan pegunungannya itu ada pegunungan terpanjang di dunia, pegunungan Andes. Nah, untuk di Afrika tadi ya ada gurun terluas Sahara, ada sungai terpanjang Sungai Nil, ada danau terdalam Tanganyika, ada danau terbesar Victoria, dan gunung yang selalu diselimuti oleh salju walaupun berada di dekat garis khatulistiwa, yaitu Gunung Kilimanjaro. Itulah teman-teman materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Karena hari ini mungkin kehalangan terlalu sibuk ya, jadi teman-teman tidak dapat hadir, nanti bisa play recordnya saja. Oke, saya tutup materi hari ini, belajarnya hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, see you, dadah, next week.